lihat sekuat apa dia, sehebat apa dia yang membuli saya, dan dengan berani mau mememe saya, sekuat apa dia menghadapi persoalan hukum. Ingat, saya sudah katakan, dulu orang berfilosofi mulutmu harimau, sekarang jarimu singamu. Apresiasi yang tinggi dari saya karena kehadiran rekan-rekan media semua yang saya cintai, yang saya hormati. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada penyidik Cyber Polda Metro Jaya Jakarta yang telah memeriksa 2 laporan perkara saya sekaligus. Pertama, terkait dengan laporan saya terhadap saudara Farhad Abbas dan pemeriksaan saksi. Setelah 10 hari yang lalu saya telah diperiksa sebagai pelapor. Yang kedua, terkait dengan laporan saya terhadap beberapa akun yang akun-akun dimaksud yang menurut saya juga tidak gentle. Ternyata Anda itu penakut. Ketika membuli saya, mememe saya, membuat foto-foto saya berbeda dengan wajah saya yang asli, begitu kita cross check, Anda hapus. Tapi dia lupa, sebelum kita laporkan kan sudah kita simpan. Linknya sudah kita simpan, data sudah kita simpan, bahkan ada pengembangan lebih lanjut. Termasuk oknum pengacara yang saya lihat itu berinisial YH. Ya, ini juga keterlaluan menyebut kata-kata kotor terkait dengan saya, padahal saya nggak kenal sama dia, saya nggak pernah berurusan sama dia, saya nggak pernah jadi anak buah dia. Sejak kapan? Saya nggak kenal dia. Dia bilang saya berteman dengan dia di salah satu organisasi, nggak pernah saya ketemu dia. Saya ingat saya ya, dan saya bukan siapa-siapa. Tapi kalau orang pingin nebeng di nama saya, itu beda ceritanya. Jadi itu tadi pengembangan juga. Jadi saya kan katakan laporan saya terhadap akun-akun ini serius untuk memberi efek jerah kepada mereka-mereka yang dengan suka-suka menghina, merendahkan, memfitnah orang yang sedang menyampaikan pendapat hukumnya. Nah karena itu ya sudah, nanti setelah selesai diperiksa semua ahli, tunggu bagian kalian satu-satu. Kalau Anda jago, mestinya Anda tidak hapus. Kalau Anda hebat, harusnya Anda tidak tukar. Ini ada yang di-change, nama akunnya dirubah. Tapi kita periksa dapat juga gitu. Kan saya punya ahli IT juga. Dan kita sudah punya tim untuk mendalami itu semua. Adapun terkait dengan saudara Farhad Abbas, itu laporan saya juga di Krimum ada, dan sudah ada pendalaman yang juga akan kita coba nanti mengaitkannya dengan undang-undang IT. Jadi ini hal yang menurut saya sangat serius. Saya tidak ingin mencari musuh, kecuali orang itu menimbulkan masalah hukum dengan saya. Seingat saya tidak pernah ada masalah dengan Farhad Abbas. Termasuk di persoalan saya dengan saudara Richard Lee. Termasuk di urusan saya dengan Hotman Paris. Nggak pernah saya cari masalah dengan Farhad. Tapi tiba-tiba dia nongol dan nyerang saya. Nah sekarang, ketika dia sebelumnya telah minta maaf ke saya, dan saya sudah maafkan, dia ciptakan satu kata-kata yang menurut saya sangat merusak nama baik saya, makanya saya ambil tindakan ini. Jadi seperti itu. Nah adapun para pemilik akun, yang Anda ternyata pengecut, penakut, dan tidak seberani yang Anda sampaikan, ya saya ambil langkah hukum. Saya katakan, saya akan jalan terus, saya akan maju sesuai dengan kebenaran yang saya yakini, dan apapun saya akan pertaruhkan untuk ini. Ya, begitu. Kan terkait kasus yang membeli atau menjadikan meme tersebut, sejauh ini laporan sudah sampai mana, Pak? Kenapa? Soal laporan yang dijadikan apa meme itu. Iya. Nah, itu laporan sekarang Ini tadi laporan saya itu telah diperiksa dan ditunjuk penyidiknya dan dipanggil saya hari ini, dan itulah saya datang memberi keterangan bersama dengan para saksi saya, Bu Eli Daneti, saudara Aufar Al-Wafi SH, dan saudara Rahmat Riyadi sebagai tim hukum dari saya, tambah Bu Ade sebagai saksi. Ini lebih dari cukup karena unsurnya telak gitu. Nah sudah, kita mau lihat sekuat apa dia, sehebat apa dia yang membuli saya, dan dengan berani mau mememe saya, sekuat apa dia menghadapi persoalan hukum. Ingat, saya sudah katakan, dulu orang berfilosofi mulutmu harimau, sekarang jarimu singamu gitu. Jangan menerkam tahu gitu. Dan apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda buat di dalam media sosial Anda harus bertanggungjawabkan. Dan saya pikir persoalan Vina Eki tidak ada hubungannya dengan urusan saya, dengan para netizen. Karena saya berprinsip, ingat, jangan geser pemahaman hukum kita bahwa netizen, pendapat netizen, dukungan netizen bukan bahagian dari penegakan hukum. Dan dia tidak termasuk alat bukti untuk melakukan proses hukum.
Bang, itu akun real atau akun bodong bang yang bikin meme abang? Saya kira dari beberapa yang kami periksa tadi itu 80% ada ketemu orangnya, walaupun mereka sudah menukar, walaupun ada yang sudah menutup akun dimaksud, kan penakut itu. Padahal sengaja saya bacakan kemarin ini supaya saya mancing, dia pasti tutup, benar dia tutup, tapi kita sudah punya data. Emang saya bego kan enggak juga, saya ngerti kok gitu. Saya kira ini hal yang serius dan tidak main-main, oke? Total berapa akun bang? Foto meme yang kodok itu bang, bang? Ada yang kodok, ada yang monyet, ada yang lain-lain. Saya kira orang berekspresi silakan, tapi jangan menghina orang lain. Saya nggak kenal mereka, saya tidak kenal mereka. Sekali lagi, saya tidak kenal Anda. Kenapa Anda membuli saya? Pendapat hukum saya, hak saya. Kalau saya salah, laporkan saya seperti yang saya lakukan kepada Anda. Kalau saya nggak kenal Anda, bentuk opini publik dan lain-lain, ya sudah. Adapun terkait dengan persoalan dengan Farhad Abbas, itu urusan hukum, bukan urusan pribadi. Karena dengan Farhad pribadi tidak ada urusan. Dan dia tidak penting bagi hidup saya. Tapi kalau dia menghina, mencemarkan, dan memfitnah saya, sudah risikonya hukum. Itu saja. Begitu juga si pengacara YH itu sok jago gitu ya. Ini Anda, saya ingatkan, jangan terlalu barbar, suka-suka ngomong ya. Kita lirik. Harusnya Anda belajar dari saya. Saya petarung 2,5 tahun. Ya, jangan pancing saya. Saya tidak pernah merusak Anda. Saya tidak pernah menghina Anda. Saya tidak bicara dengan Anda. Kok Anda membawa-bawa nama saya? Sikap saya pengacara saya adalah pengacara Suroto. Pengacara Suroto, dan itu adalah memberi kuasa kepada saya. Sekarang Suroto itu dipertanyakan kesaksiannya. Adakah saya giring? Saya bisa saja buat giring pengulingan opini supaya jadi rame lagi. Enggak. Saya kalau bisa kasus ini close. Siapa pelaku pembunuhan Vina Eki, itulah yang akan ditindak. Kalau ternyata ada di skenario yang diciptakan oleh orang per orang termasuk oknum kepolisian, silakan sikat dia secara hukum. Saya nggak ada kepentingan dan saya tidak pengacara Rudiana. Dan saya tidak berkenan bersama dia. Saya menjadi pengacara bagi Suroto dan Yosi Ahdia. Pengacara keluarga Vina Eki tahun 2016 dan Suroto saksi pertama. Ditambah saya sebagai praktisi hukum, sudah. Cukup sampai di situ. Terima kasih. Bang, berapa akun bang yang sama pengacara YH, emang apa sih bang perkataannya bang? Ya, dia menyebut saya di situ, enggak usah sebut nama. Dia menyebut saya, ya dia tidak sebut Rasman kura-kura itu. Dia sebut Rasman, mulut cabul, gitu ya. Kemudian si botak, kura-kura ninja. Kita lihat nanti rangkaiannya, kalimatnya kan kita pelajari ya. Dan tidak pernah magang, ini kan tuduhan yang serius. Syarat jadi seorang pengacara untuk disumpah di pengadilan tinggi itu, masuk organisasi advokat itu harus magang. Ya ingat ya, masuk organisasi advokat, syaratnya magang. Setelah lulus di organisasi advokat, dites pendidikan, dites, disumpah organisasi, lalu kemudian disumpah pengadilan tinggi, itu syaratnya magang. Dengan enaknya dia mengatakan itu saya tidak magang, ya sudah. Aku mau lihat Anda seperti apa gitu. Emang kalau Anda pakai bendo di kepala Anda, takut saya, apa itu takut? Roti ya? Hah? Saya mau tahu roti itu, kayak apa takut itu. Sudah ya? Bang, artinya Silakan, Bu Ida. Ya, yang singkat ya.